Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis di masjid kita ini untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, metode para salaf di dalam membersihkan jiwa, yang disusun oleh Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah taala. Pada pertemuan Ramadan kemarin, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang pentingnya memperbaiki hati dan penjelasan sebagian dari amalan-amalan hati. Dan insya Allah mulai malam hari ini kita akan masuk kepada Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Kitab ini disusun ada 5 pasal. Nanti setelah pasal yang keempat, bagian khatimah, bagian penutup. Pada bagian yang keempat ini atau pasal yang keempat ini, beliau membahas tentang ahamiyatul ubudiyah, pentingnya ibadah, urgensi ibadah, wa bayanu mafhumiha, penjelasan tentang makna ibadah, wa arkanuha wa anwa'uha, rukun-rukun ibadah dan jenis-jenis ibadah. Jadi di dalam bagian yang keempat ini beliau banyak menjelaskan tentang apa itu ibadah, kedudukannya di dalam agama kita, hakikat makna dari ibadah, rukun-rukunnya dan macam-macamnya. Ini insya Allah akan beliau sampaikan di dalam kitab ini. Sekarang kita akan masuk pada bab yang pertama dari bagian yang keempat atau pasal yang keempat ini. Di dalam bab yang pertama di halaman 147 beliau membawakan judul bab makanatul ibadah fil Islam wal amru biha. Makanatul ibadah fil Islam, kedudukan ibadah di dalam agama Islam dan perintah terhadapnya. Ini judul babnya, kedudukan ibadah di dalam Islam dan perintah terhadapnya. Seperti biasa, jadi di kitab beliau ini, Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari, beliau pertama kali membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pembahasan babnya. Kemudian setelah itu beliau sebutkan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah itu baru dinukilkan beberapa qaul atau perkataan para ulama atau para salaf terkait dengan pembahasan yang beliau bawakan di dalam babnya. Dan jujur memang kitab ini beliau tidak terlalu banyak menjelaskan makna-makna dari dalil-dalil yang disebutkan, ya. Sehingga bagi saya, ya, yang mungkin masih minim, ya, keterbatasan ilmu saya, ya,
agak susah kalau menjelaskan tanpa bantuan dari keterangan-keterangan catatan para ulama. Ya, karena beliau di sini hanya memberikan ayat hadis dan tidak banyak dijelaskan ya syarah hadisnya atau tafsir ayatnya. Ya. Dan kalau ustaz-ustaz yang sudah punya pengalaman yang terlalu banyak, ya mungkin bisa, kalau saya ada keberatan. Oleh karena itu kita mungkin nanti sebagaimana sudah biasa kita lakukan, ya untuk ayat-ayatnya kita coba bacakan dari kitab tafsir, khususnya tafsir Sa'di, Taisir Karimur Rahman, sehingga kita bisa mengambil faidah dari ayat-ayat yang beliau jelaskan di dalam bab ini. Adapun untuk hadisnya kita coba ya cari penjelasan dari ya situs-situs yang menjelaskan tentang syarah hadis. Ya, beberapa ya penjelasan hadis di dalam ya internet ya terkait dengan hadis yang beliau bawakan. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil tambahan faidah ilmu dari apa yang beliau sampaikan di sini. Karena beliau di sini sangat ringkas, ya, tidak banyak memberikan penjelasan dari dalil-dalil yang beliau sebutkan. Terkait dengan bab yang pertama ini, ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, itu terkait dengan kedudukan ibadah. Bagaimana kedudukan ibadah di dalam agama kita, ya. Dan bagaimana perintah ibadah di dalam agama kita. Beliau membawakan 4 ayat Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini ayat yang pertama, Az-Zariyat ayat 56, yang menjelaskan tentang hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk tujuan-tujuan yang lain, melainkan untuk beribadah kepadanya, illa liya'budun. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan di sini adalah surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 21, bagian-bagian awal di mana Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum," dan seterusnya. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan pencipta kalian. Kemudian ayat yang ketiga di dalam surat Hud ayat 123, di mana Allah Taala berfirman, "Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi." Fa'buduhu, beribadahlah kamu kepadanya, wa tawakkal 'alaihi, dan tawakallah kamu kepadanya. Perintah untuk ibadah secara umum dan perintah untuk bertawakal secara khusus. Ya, walaupun tawakal itu bagian dari ibadah. Ya. Allah mengatakan fa'budu, beribadahlah kepadanya, wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah kamu kepadanya. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan di sini adalah di dalam surah Fussilat ayat 46, di mana Allah Taala berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi." Siapa yang melakukan amal saleh maka untuk dirinya. Wa man asaa, dan siapa yang melakukan keburukan fa 'alaiha, maka akan menimpa atas dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Akhwani wa akhwati azanakum, ini ayat-ayat yang dibawakan untuk menjelaskan tentang kedudukan ibadah di dalam agama kita.
Kita mulai dari ayat yang pertama yang dibawakan di dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam kitab Taisir Karimur Rahman ketika beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, ya, hadhihi al-ghayah allati khalaqallahu al-jinna wal insa laha. Inilah tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia, apa tujuannya? Ghayahnya, ghayah itu tujuan. Apa tujuan hakikat sebenarnya Allah menciptakan jin dan manusia? Maka Allah tegaskan di ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa melainkan liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Maka al-ibadah ini adalah al-ghayah, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Seolah-olah tidak ada tujuan yang lain. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan susunan kalimat nafi dan isbat. Ya. Dan ini adalah makna-makna takkid penguatan. Dan ini biasanya banyak digunakan di dalam menjelaskan tentang masalah akidah, masalah tauhid, itu dengan an-nafyu wal isbat. Seperti di dalam kalimat tahdzir, la ilaha illallah, tidak ada satupun sesembahan yang hak melainkan hanya Allah semata. Artinya semua sembahan-sembahan yang ada itu batil. Tidak ada satupun yang hak, yang benar, hanya Allah semata yang benar. Jadi pertama Allah nafikan, Allah ingkari semua bentuk ilah-ilah, sembahan-sembahan selain. Apa yang diingkari? Kebenaran. Kalau wujudnya tidak. Karena penyembahan kepada selain Allah itu banyak. Tetapi yang hak Allah ingkari. Tidak ada satu pun sembahan-sembahan itu hak benar. Illallah, hanya Allah yang benar. Ini namanya nafi, mengingkari kemudian menetapkan. Kemudian juga di dalam surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ini menetapkan. Katakan wahai Nabi, Allahu ahad, Allah zat yang maha tunggal. Allahus samad, Allah zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Ini menetapkan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak dilahirkan sebagai anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu setara dengannya. Ini mengingkar. Ada penetapan, ada pengingkaran. Demikian juga di dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Artinya tidak ada tujuan lain Allah menciptakan jin dan manusia illa melainkan semata-mata liya'budun, agar mereka beribadah kepada. Ya. Inilah ghayah, tujuan Allah menciptakan kita semua. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sebenarnya sih Allah, kenapa Allah ciptakan kita ke dunia? Kalau ada manusia, kenapa saya dilahirkan di dunia? Ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan kita, Allah melahirkan kita di dunia untuk tujuan ini. Ini tujuan utama yang Allah tegaskan di dalam ayat ini. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan, wa ba'atha jami'ar rusul yad'una ilaiha. Allah mengutus semua para rasul. Semua rasul yang Allah utus ke tengah-tengah manusia
Mereka yad'una ilaiha, mengajak umatnya, menyeru manusia ke dalam kepada ibadah, agar manusia semuanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada yang lain. Dari Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam sampai Rasul yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasul dakwahnya seruannya satu, yaitu apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk-bentuk ibadah kepada selainnya. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar beribadahlah kalian semua kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Apa itu taghut? Kullu ma yu'badu min dunillah, semua yang diibadahi manusia, apakah itu diagungkan, apakah itu dimintai sesuatu, apakah itu ditakuti dan seterusnya, ditaati dalam kemaksiatan dan seterusnya, itu taghut min dunillah, selain Allah. Wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah semua bentuk-bentuk ibadah kepada selainnya. Jadi Allah mengutus semua para rasul mengajak manusia kepada ibadah. Yang ini menjadi tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia. Wa hiya ibadatuhu, dan tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah beribadah kepadanya. Al-mutadamminah li ma'rifatihi wa mahabbatihi. Kata Syekh Sa'di, di mana ibadah yang itu menjadi tujuan Allah ciptakan kita, ibadah itu mengandung ma'rifatihi wa mahabbatihi, bagaimana seorang hamba mengenal Allah dan mencintainya. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, bi asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi. Kita mengenal dengan nama-namanya, kita mengenal dengan sifat-sifatnya, dan kita mengenal dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Tanda-tanda kebesaran, ayat itu artinya tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan di dalam kaum, di dalam kehidupan nyata. Langit, bumi, bulan, alam semesta ini termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam kauniyahnya. Ataupun ayat syar'iyah, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam syariatnya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Al-Quran ini termasuk ayat-ayat Allah karena menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengenal Allah dengan melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, dan memenuhi ayat-ayat Allah. Wa mahabbatihi, dan kecintaan kepadanya. Sebagaimana di dalam pasal sebelumnya tentang ibadah, bahwasanya ibadah tidak lepas dari mahabbah. Wal inabati ilaihi, dan bagaimana al-inabatnya kembali kepada Allah, wal iqbal alaih, menuju kepada Allah, wal i'rad amma siwah, dan berpaling dari selainnya. Ini ibadah yang Allah perintahkan kita kepadanya. Wa dzalika yatadammanu ma'rifatallahi ta'ala, dan ibadah ini itu semua mengandung ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna tamamal ibadah mutawaqqafun 'ala al-ma'rifati billah. Karena kata Syekh Sa'di, tamamal ibadah, kesempurnaan ibadah seorang hamba itu tawakuf, tergantung bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba akan beribadah
Kesempurnaan ibadahnya itu sangat tergantung bagaimana makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling sempurna ibadahnya adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang paling kuat makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka paling memahami kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah mereka adalah ibadah yang paling sempurna. Bal kullama izdada al-'abdu ma'rifatan li rabbih kanat ibadatuhu akmal. Kata Syekh Sa'di, manakala seorang hamba semakin bertambah pengenalannya kepada Allah, makrifat seorang hamba kepada Allah semakin bertambah, kanat ibadatuhu akmal, maka ibadahnya semakin sempurna. Karena ikhwan wa akhwati a'azanallah yakum, ibadah itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan anggota badan. Ibadah bukan hanya sekedar ucapan-ucapan lisan, tapi ibadah menuntut hadirnya hati, kekhusyuan, dan ini sangat terkait dengan bagaimana seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha alladhi khalaqallahu al-mukallifina li ajlihi. Inilah tujuan di mana Allah menciptakan al-mukallifin, makhluk yang mendapatkan taklif beban syariat. Siapa makhluk yang mendapatkan beban syariat? Yaitu jin dan manusia. Ada malaikat tidak? Makhluk yang mendapatkan beban syariat itu jin maupun manusia. Allah menciptakan jin dan manusia li ajlihi, untuk tujuan ini, yaitu untuk ibadah. Fama khalaqahu li hajatin minhu ilaihim. Tidaklah Allah ciptakan jin maupun manusia karena Allah butuh kepada mereka. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia karena Allah butuh kepada mereka, tapi mereka lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang pertama, Az-Zariyat ayat 56, yang dari ayat ini kita memahami ikhwani akhwati azanallahu yakum tentang kedudukan ibadah. Bahwasanya ibadah ini adalah ghayah, tujuan Allah menciptakan kita semua. Di dalam surah Al-Baqarah yang beliau bawakan di sini, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia. Di sini Allah kata sesadi, hadza amrun 'amun li kulli nas bi amrin 'amin. Di dalam surah Al-Baqarah ini Allah perintahkan secara umum kepada seluruh manusia. Dan Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Perintah secara umum kepada semua manusia. Bi amrin 'am, dengan perintah yang sifatnya umum. Wa huwa al-ibadah al-jami'ah limtithali awamirillah wa ijtinabi nawahi wa tasdiqi khabari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Di sini Allah memerintahkan secara umum kepada seluruh manusia, siapapun mereka, dengan perintah umum yaitu ibadah. Yang mana ibadah di sini secara umum kata Sa'di ya mengandung makna imtithalu awamirillah
wajtinabun nawahi wa tasdiqu khabari. Yaitu bagaimana seorang hamba diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan membenarkan berita yang Allah sampaikan. Sudah bisa. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah kalian kepada Allah dan bertawakallah kepada. Ini juga perintah secara khusus untuk beribadah. Bahwasanya ibadah ini sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Maka di dalam surat Fussilat ayat 46 Allah menegaskan man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Kalau kita ditanya apa itu amal saleh, amal yang baik, ya. Kata Sa'di, huwa al-amal alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu. Secara umum yang dimaksud amal saleh, amalan yang baik, standarnya itu tidak dikembalikan kepada manusia atau kepada kebiasaan atau umumnya pemahaman manusia. Karena boleh jadi sesuatu yang mungkin dianggap manusia itu sebagai perbuatan baik, dalam kacamata syariat itu tidak dianggap baik. Maka ketika kita memahami amal saleh, dikembalikan ke dalam standar syariat. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Kan bisa saja di tengah-tengah masyarakat kita suatu amalan dianggap itu amal saleh, amalan baik, perbuatan baik, tetapi ketika ditinjau dari kacamata syariat, hakikat itu bukan amal saleh. Maka yang dimaksud dengan amal saleh kata Sa'di, huwa al-amal alladzi amara Allah bihi wa rasuluhu. Amal saleh sederhananya adalah amalan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Perkara apa saja Allah dan Rasul yang perintahkan, itu berarti amal saleh. Maksudnya apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bukan amal saleh. Ini jadikan standar. Jadi kalau kita pengen memahami apa itu amal saleh, maka amal saleh adalah perkara-perkara yang diperintahkan di dalam agama kita. Adapun perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, walaupun mungkin sebagian manusia menganggap itu sesuatu yang baik, maka tidak dikatakan amal saleh. Allah mengatakan man 'amila salihan, siapa yang melakukan amal saleh, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang, fali nafsi, maka itu untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naf'uhu wa thawabuhu, maksudnya manfaat dan pahala dari amalan tersebut itu untuk dirinya. Fid dunya wal akhirah, baik manfaat yang akan dia dapatkan di dunia maupun manfaat yang didapatkan di akhirat. Karena orang melakukan amal saleh, dia akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wa man asaa, dan barang siapa yang melakukan keburukan, fa 'alaiha, maka itu akan menimpa pada dirinya. Dhararuhu wa iqamuhu, yaitu bahaya dan hukumannya itu akan menimpa dirinya. Fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Terus bacakan sedikit. Wa fi hadza, di dalam ayat ini, hathun ala fi'lil khairi wa tarki syarr. Ada anjuran untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena Allah tekankan
barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, itu kebaikannya akan dirasakan oleh dia baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya siapa melakukan amal-amal keburukan, dia akan menanggung sendiri. Maka ini ada motivasi, ada dorongan bagi kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, meninggalkan keburukan. Wattifa'ul 'amilina bi'amalihim al-hasanah, dan bahwasanya orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, dia akan mendapatkan manfaat dari amal yang dia kerjakan, baik di kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Wa dararuhum bi'amalihim sayyi'ah, sebaliknya bahwasanya orang-orang yang melakukan amal-amal keburukan, dia akan mendapatkan darar, mendapatkan keburukan dari amal-amal buruk yang dia kerjakan. Wa annahu la taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya seseorang tidak mungkin menanggung apa yang dilakukan oleh orang lain. Masing-masing akan menanggung amalannya masing-masing. Amal kebaikan Allah berikan balasan kebaikan, amal keburukan juga Allah timpakan balasan keburukan. Ya, insyaallah kita azan dulu ya. Pada azan kita lanjutkan.
Ya, ikhwani wa akhwati a'azanallah, yang kita lanjutkan. Tadi sekilas penjelasan tentang kedudukan ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ibadah ini merupakan tujuan utama Allah menciptakan kita semua, jin dan manusia. Allah ciptakan tidak ada tujuan yang lain melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Dan ini perintah secara umum. Dan Allah jelaskan bahwasanya orang yang melakukan ibadah, amal-amal saleh, maka kebaikan-kebaikannya itu akan dirasakan sendiri oleh yang melakukannya. Dan siapa yang berbuat buruk, maka dia juga akan menyambung apa yang dia kerjakan. Kemudian bagaimana kedudukan ibadah di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Rasulullah? Maka di sini beliau yang pertama membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahihul Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis siapa nih? Hadis qudsi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi seorang wali dari waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka sungguh aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Ini ancaman yang sangat keras. Allah mengatakan, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku umumkan kepadanya dengan peperangan. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Qarrab artinya berusaha untuk mendekatkan diri. Ya, qarba dekat, aqarraba berusaha untuk menjadi dekat. Dan tidaklah hambaku berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu yang lebih aku cintai, mimma aftarantuhu alaihi, melebihi dari apa yang aku wajibkan atasnya, melebihi dari apa yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus-menerus hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. An-nafilah itu amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah-ibadah wajib. Dan terus-menerus hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga, kata Allah, sehingga aku mencintainya dengan amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah yang terus-menerus dia kerjakan. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintainya, kata Allah, ketika aku sudah mencintainya,
mencintai hamba yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan ibadah sunnah. Ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'uhu, maka aku akan menjadi pendengaran dia, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu, dan aku akan menjadi penglihatan dia, alladzi yubsiru bihi, yang dengannya dia akan melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dengannya dia akan memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dengannya dia akan berjalan. Insyaallah nanti kita akan bacakan syarah dari para ulama maksud dari kalimat ini, sehingga kita tidak salah memahami, tidak sebagaimana pemahaman orang-orang sufi yang batin, kaum wahdatul wujud yang memahami hadis ini bahwasanya wali Allah mereka akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang tidak benar. Bukan seperti itu maknanya. Kemudian Allah kembali mengatakan walakin sa'alani, apabila dia orang yang sudah Allah cintai tadi dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, pasti aku akan berikan apa yang dia minta tersebut. Walakin ista'adzani, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis ini dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kita bacakan penjelasan hadis ini, saya ambil dari penjelasan dari situs dorang.net yang menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah. Dijelaskan di sini, haramallahu idza al-mu'min bi ghairi haqqin. Di dalam hadis ini Allah mengharamkan menyakiti orang beriman dengan alasan yang tidak benar. Mengganggu orang mukmin dengan alasan yang tidak dibenarkan, bukan karena sebab syar'i. Lain kalau memberikan hukum maka ada satu sebab syar'i, seperti masalah hudud, potong tangan dan seterusnya, ada sebab syar'i. Atau kisos karena nyawa dibalas dengan nyawa, ada alasan syar'i, itu lain. Tetapi siapa yang memberikan gangguan kepada seorang mukmin bi ghairi haqqin, dengan cara, dengan alasan yang tidak dibenarkan, ini Allah haramkan. Wa tawa'ada al-mujtari'a 'ala dzalik bil iqabil alim fid dunya wal akhirah. Dan Allah memberikan tawa'ad, memberikan ancaman siapa yang melakukan hal tersebut, ya, bil iqabil alim, dengan hukuman yang sangat berat di dunia maupun di akhirat. Allah nyatakan perang. Siapa yang mampu ya berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat, hukuman yang sangat berat di dunia maupun di akhirat. Wa yazdadu tahrimu syiddatan wa yazdadu al-wa'id bil iqabi khuturatan idza kana al-waqi' alayhi al-idza ahad as-salihin. Dan keharaman mengganggu seorang mukmin tersebut dan ancaman hukuman bagi orang-orang yang mengganggu orang mukmin tersebut semakin bertambah kuat apabila orang mukmin yang diganggu tersebut adalah orang-orang saleh, orang-orang pilihan Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Maka ancamannya, ya, keharamannya lebih ditekankan. Dan ancaman Allah itu lebih dikuatkan apabila yang diusung, yang diganggu adalah orang-orang saleh. Makanya orang saleh itu kita boleh bermacam-macam, hati-hati. Apalagi seorang alim, seorang ulama yang mengajarkan ilmu, menyerukan ilmu, mengajarkan ilmu kepada manusia.
Wa fi hadzal hadits al-qudsi, di dalam hadis qudsi ini, hadis yang Rasulullah kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan anna Allah azza wa jalla qala, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, man ada li waliyan, siapa yang mengganggu wali dari wali-waliku, artinya memberikan gangguan biwaliyin min awliyaillah, kepada seorang wali dari wali-wali Allah. Siapa itu wali Allah? Wal waliyu wal mu'minun taqi. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah seorang mukmin yang bertakwa. Seorang mukmin yang bertakwa. Ini batasan kriteria wali Allah. Karena tidak bisa antara wilayah kewalian dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ini tidak bisa dipisahkan antara wilayah kewalian dengan keimanan dan ketakwaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Maka wali Allah adalah seorang mukmin yang benar imannya, al-muttaqi, yang dia bertakwa kepada Allah, al-alimu billahi ta'ala, orang yang mengenal Allah, berilmu tentang Allah, ma'rifat kepada Allah, al-muwadhibu ala ta'atih, yang senantiasa membiasakan diri untuk taat kepadanya. Inilah wali Allah. Al-mukhlisu fi ibadatih, yaitu orang-orang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin wali Allah itu orang-orang yang tidak mengenal Allah, jahil kepada Allah, tidak ma'rifat kepada Allah, tidak mengetahui hak-hak Allah yang harus dia penuhi. Apa hak Allah yang harus dia penuhi? Hak terbesar yang harus dipenuhi adalah an ya'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun kepadanya. Inilah hak Allah atas para hambanya, sebagaimana pernah Rasulullah SAW tanyakan kepada sahabatnya yang mulia, siapa? Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah hak Allah atas hambanya? Itu agar hambanya beribadah hanya kepadanya, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Maka wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah orang-orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, amalan-amalan kesyirikan, pengagungan-pengagungan kepada selain Allah. Itu bukan wali-wali Allah, itu wali syaitan. Maka inilah wali Allah, orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, faman 'ada li waliyan, faman 'ada waliyallah, siapa yang melakukan permusuhan kepada wali-wali Allah, kepada wali Allah, faqad a'lana Allah Subhanahu al-harb 'alaihi, Allah umumkan peperangan kepadanya, Allah nyatakan peperangan kepadanya. Faqad adzantuhu bil haqq, aku umumkan. Adzantuhu artinya aku umumkan, aku beritahukan kepadanya, aku nyatakan dengan peperangan. Wa hadza fihi al-ghayatul quswa min at-tahdid, ini merupakan ancaman yang sangat besar, ya. Tidak main-main. Allah mengatakan aku umumkan peperangan dengannya, kan ancaman yang sangat berat. Ilman harabahu Allah wa amalahu muamalatal maharib fa huwa halikun la mahala. Sebab siapa yang Allah nyatakan akan perangi dia, ya, dan Allah nyatakan akan melawannya, maka dia pasti akan binasa. Tidak ada sedikit pun kemampuan dia untuk melawan Allah Subhanahu wa taala.
Wa man yutiqu harrallah, siapa yang mampu ya melawan Allah, berperang melawan Allah, pasti dia akan binasa. Tsumma qala al-haqqu subhanahu, kemudian setelah Allah memberikan ancaman kepada siapa saja yang menyakiti, mengganggu wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, orang-orang beriman yang senantiasa bertakwa kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan. Mendekatkan diri kepada Allah, sebaik-baik perkara yang paling Allah cintai untuk mendekatkan diri adalah dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Ai aujabathu alaihi, maksudnya aujabtuhu alaihi, maksudnya ibadah-ibadah yang aku wajibkan. Fas-salawatul khamsu ahabbu ila Allah min qiyamil lail. Maka salat 5 waktu itu lebih Allah cintai daripada qiyamul lail, salat malam. Kedudukannya lebih tinggi daripada qiyamul lail. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu perkara yang Allah wajibkan. Maka salat 5 waktu lebih Allah cintai daripada qiyamul lail. Bukan berarti kita merendahkan kedudukan qiyamul lail, tapi kita harus memahami mana perkara-perkara yang wajib dan mana yang bukan wajib. As-salawatul khams ahabbu ila Allah min qiyamil lail. Salat 5 waktu lebih Allah cintai daripada qiyamul lail, salat malam. Wa ahabbu ila Allah minan nawafil, dan lebih Allah cintai daripada salat-salat sunnah yang lain. Kenapa? Karena salat 5 waktu hukumnya wajib, dan Allah lebih mencintai perkara yang wajib. Wa siyamu Ramadan ahabbu ila Allah min siyamul itsnain wal khamis. Puasa di bulan Ramadan lebih Allah cintai daripada puasa sunnah Senin Kamis. Wal ayyami sittah min Syawal, demikian juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa ma asbaha, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu puasa yang Allah wajibkan. Fal faraid ahabbu ila Allah wa awkad, maka ibadah-ibadah yang hukumnya wajib itu lebih Allah cintai dan lebih Allah tekankan dari ibadah-ibadah yang tidak Allah wajibkan. Karena terkadang sebagian manusia terfitnah ya, ketika mereka bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, tetapi menelantarkan ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Lebih parah lagi apa? Sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, meninggalkannya yang wajib. Dan lebih parah lagi, sibuk dengan perkara-perkara yang haram dan billah, meninggalkannya yang wajib. Seorang terlalai dengan amalan sunnah, meninggalkan perkara yang wajib saja itu terjadi. Apalagi sibuk dengan perkara yang mubah atau bahkan perkara yang haram dan billah, meninggalkan kewajiban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan, Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku senantiasa terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Ditekankan di sini ma'al faraid, maksudnya setelah dia menunaikan perkara-perkara yang wajib. Karena tidak mungkin difahami seseorang taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, kemudian dia menelantarkan amalan wajib.
Itu sesuatu yang tercela. Yang dipuji di sini adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menambah, meningkatkan kualitas kesempurnaan amalnya dengan amalan-amalan sunnah setelah dia menjaga, menunaikan amalan-amalannya yang wajib. Dia menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dia menjaga puasa Ramadannya, dia sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, dan seterusnya. Dia menjaga nafkah yang wajibnya, kemudian dia tambah dengan nafkah atau infak-infak sunnah yang lain. Siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, baik itu sholat, puasa, sedekah atau zakat atau yang lainnya, setelah dia menunaikan perkara-perkara yang wajib, kas-salati was-siyami wa ghairihima min a'malil birri wa ta'ah, seperti sholat, memperbanyak amalan-amalan sholat sunnah, was-siyam, dan puasa, memperbanyak puasa sunnah, wa ghairihima, dan yang selain keduanya, selain puasa dan sunnah, min a'malil birri wa ta'ah, dari amal-amal kebaikan dan amal-amal ketaatan. Karena amal-amal kebaikan dan ketaatan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, dan amalan-amalan sunnah atau an-nafil itu menyempurnakan amalan wajib. Karena mungkin di dalam kewajiban yang kita tunaikan ada hal-hal yang kurang sempurna. Di dalam sholat 5 waktu yang kita kerjakan, mungkin kekhusyuannya ada yang kurang, mungkin rukun-rukunnya ada yang kurang, mungkin penunaiannya ada yang kurang, maka amalan-amalan sunnah ini akan melengkapi dan menyempurnakannya. Maka siapa yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah tersebut, An-nawafil tuqarribu ila Allah wa hiya tukammilul faraid, maka amalan-amalan sunnah baik sholat, puasa maupun yang lainnya itu akan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ibadah-ibadah sunnah setelah dia menjaga yang wajib itu akan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Fa idza aktsara al-insanu minan nawafil ma'a qiyamihi bil faraid, ketika seseorang memperbanyak amalan-amalan sunnahnya ma'a qiyamihi bil faraid, setelah dia menunaikan amalan-amalan yang Allah wajibkan, bukan berarti dia melupakan amalan wajib. Amalan wajib itu sesuatu yang utama, tidak boleh ditinggalkan. Dia menyibukkan dengan amalan-amalan sunnah setelah dia tunaikan perkara yang wajib. Sebagian orang dulu dalam nafkah, misalkan nafkah anak istri itu punya wajib sunnah, wajib. Kadang dia telantarkan, tetapi ketika berinfak, membangun sekolah, membangun masjid, dia semangat. Ini orang terfitnah, bukan tercela. Berinfak untuk masalah kebaikan kaum muslimin, bangun masjid, madrasah, seterusnya, tapi yang wajib harus dia tunaikan dulu. Ini namanya orang yang terfitnah, melupakan yang wajib, sibuk dengan yang sunnah. Yang dimaksud di sini orang mendekatkan dengan amalan sunnah setelah dia menunaikan kewajiban. Maka siapa yang dia senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah setelah dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, nala mahabbatallahi, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Dia akan meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah sunnah yang dia kerjakan tersebut. Fayuhibbuhullah, maka Allah akan mencintainya dengan amalan-amalan ibadah sunnah yang banyak dia kerjakan. Fa idza ahabbahu, ketika Allah sudah mencintai dia, mencintai seorang hamba, kana Allah subhanahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yaduhu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Maka Allah akan menjadi
pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Allah akan menjadi matanya, penglihatannya yang dengannya dia akan melihat. Allah akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Allah akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Apa maksudnya ini? Maksudnya ikhwani wa akhwati bukan berarti dia akan bersatu dengan Allah sebagaimana pemahaman sebagian orang-orang sufi yang batil, kaum wahdatul wujud. Bukan itu maknanya. Bukan demikian maknanya. Yakni maksudnya kata beliau di sini annahu yakunu musaddidan lahu fi hadhihi al-a'dha'il arba'ah. Ini makna yang benar. Apa maksudnya Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Ada berapa disebutkan di sini? Ada berapa anggota badan disebutkan di sini? 4. Pendengaran, mata atau penglihatan, tangan dan kaki. Maksudnya kata beliau annahu yakunu musaddidan lahu fi hadhihi al-a'dha' al-arba'ah. Maksudnya Allah akan meluruskan dia pada 4 anggota badannya. Ini maksudnya. Bukan berarti dia akan bersatu dengan Allah, bukan. Allah akan senantiasa meluruskan dia di dalam anggota badan yang 4 ini. Karena kemaksiatan, penyimpangan manusia kebanyakan dari 4 anggota badannya. Dari pendengarannya, dari matanya, dari tangannya dengan kewajiban atau dari kakinya dia melangkah kepada tempat-tempat yang Allah haramkan. Ini maknanya. Allah akan senantiasa meluruskan 4 anggota badan dia tersebut. Yusaddiduhu fi sam'i. Allah akan meluruskan dia di dalam pendengarannya. Allah akan jaga pendengaran dia. Allah akan menjaga pendengaran dia. Ini makna dari untuk sam'ahu alladhi yasma'. Aku akan menjadi pendengaran dia. Maksudnya Allah akan menjaga pendengarannya. Allah akan menjaga telinganya. Fala yasma'u illa ma yurdillah. Maka dia tidak akan mendengar kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Dia tidak akan mendengarkan kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Dari ucapan-ucapan, dari suara-suara, dari perkara-perkara kecuali yang Allah ridhoi. Itu wujud wali Allah, kekasih Allah, orang-orang yang Allah cintai, yang Allah jaga pendengarannya. Maka penjenengan Allah jaga, Allah selamatkan dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apakah itu ucapan-ucapan batin, seruan-seruan batin, atau nyanyian-nyanyian yang melalaikan dan seterusnya, yang itu banyak merusak manusia. Allah jaga pendengarannya dari suara-suara, dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Itu maksudnya Allah menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Kemudian maksud dari wa kuntu wa basaruhu alladhi yubsiru bi, aku akan menjadi mata yang dengannya dia melihat. Maksudnya di sini yusaddiduhu fi basarihi. Allah akan senantiasa meluruskan pandangan dia. Allah akan menjaga dan meluruskan pandangan dia. Fala yanzuru illa ila ma yuhibbu Allahu an-nazar ilaih. Maka dia tidak akan melihat kecuali kepada sesuatu yang Allah ridhai. Dia tidak akan melihat kecuali kepada perkara-perkara yang Allah ridha untuk dia melihatnya. Wala yanzuru ila al-muharram. Dia tidak akan melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Itu maksud dari Allah menjadi penglihatannya. Dan maksud dari
wa kuntu yaduhu allati yusiru bihi, Allah akan menjadi tangannya dengannya dia akan memegangnya. Maksudnya wa yusaddidu fi yadi, Allah akan menjaga meluruskan tangannya. Fala ya'malu bi yadihi illa ma yurdillah, dia tidak melakukan dengan kedua tangannya kecuali perkara-perkara yang Allah ridhoi. Allah jaga tangannya dari melakukan perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Ini maksudnya. Jadi Allah akan senantiasa menjaga wali. Lianna Allah yusaddiduhu, karena Allah senantiasa menjaga yang meluruskannya. Wa kadzalika rijluhu, juga kakinya. Fala yamshi illa ila ma yurdillah, maka kakinya tidak akan melangkah kecuali ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Lianna Allah yusaddiduhu, karena Allah senantiasa akan meluruskannya. Fala yas'a illa ma fi al-khair, dia tidak akan menempuh kepada sesuatu kecuali kepada tempat-tempat yang di situ ada kebaikan. Ini ikhwani akhwati azzakumullah, maksud dari penjagaan Allah akan menjadi matanya, menjadi pendengarannya, matanya, tangannya dan kakinya. Artinya Allah akan menjaga anggota-anggota badan dia sehingga tidak melakukan sesuatu kecuali yang Allah ridhai. Kemudian Allah mengatakan, wa in sa'alallaha syai'an fa innallaha yu'tihi ma sa'al. Allah mengatakan, wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, kalau wali Allah ini, kekasih ini, orang yang sudah Allah cintai ini meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. La u'tiyanna, pasti aku akan memberikan apa yang dia minta. Hanya saja kita memahami bahwasanya pemberian Allah, pengkabulan Allah kepada permintaan hambanya itu tidak mesti dilakukan di dunia. Terkadang ijabatul doa, dikabulkannya doa, terkadang Allah segerakan di dunia karena ada maslahat. Terkadang Allah tunda di kesempatan yang lain karena memang maslahatnya demikian. Tidak langsung Allah segerakan. Setelah sekian puluh tahun baru Allah berikan, atau bahkan Allah simpan nanti pemberiannya di akhirat, karena itu lebih masalah. Atau dengan sebab tersebut Allah palingkan sesuatu yang musibah darinya dengan sebab apa yang dia minta. Ini maksud Allah akan memberikan tidak berarti langsung, bukan berarti ketika dia minta langsung Allah memberikan, bukan seperti itu. Apabila dia meminta sesuatu kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan apa yang dia minta. Fayaqulu mujaban da'wah, maka dia menjadi orang-orang yang permohonannya dikabulkan. Wala in ista'adza billahi wa laja ilaihi talaban lil himayah. Demikian juga ketika dia minta perlindungan, meminta penjagaan kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melindungi, menjaganya. Fa inna Allah subhanahu yu'iduhu wa yahmihi mimma yakhaf. Allah akan menjaganya dan melindungi dia, menjaga dia dari apa-apa yang dia takutkan. Ini akhwati azakum, dari sini kita memahami bahwa kedudukan ibadah ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Maka orang-orang yang senantiasa membiasakan diri dengan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ibadah baik yang Allah wajibkan khususnya, dan dia menyempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nafilah, maka dengan sebab tersebut dia akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah sudah mencintainya, maka Allah senantiasa menjaga diri, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, kakinya, menjaga hatinya, dan seterusnya. Ini yang Allah janjikan kepada para wali-walinya, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi wali-wali Allah, orang Allah cintai. Ya Allah, menerima amal ibadah kita semuanya. Kita cukupkan pembahasan kita. Ada perlu untuk lanjutkan dari pembahasannya. Masih ada beberapa hadis yang beliau sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.